Syukur Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersua kembali, di mana pada bulan lepas mohon maaf ada halangan. Dan tuan sekalian, kita sudah berada sekarang benar-benar masuk hari ke-15 bulan Rajab, masuk ke-15. Jadi hari tadi hari 14, hari di mana Yaumul Abyad, Yaumul Baid, hari putih. Tuan puasa hari Selasa, Rabu dan besok Kamis, 3 hari berturut-turut, tambah dengan Isninnya, ini luar biasa. Kebetulan bersama dengan bulan Rajab, ya. Baik, nanti di akhirnya tahniah pada tuan sekalian telah melakukan sesuatu yang terbaik di bulan yang dimuliakan Allah. Kalau tuan dan belum sama sekali, tolong tuannya, masih ada masa setengah bulan lagi untuk melakukan sesuatu yang terbaik, karena ini bulan yang dimuliakan Allah. Allah sendiri memuliakan, kalau kita sebagai hamba tidak memuliakan adalah terbalik tuan sekalian. Baik ya, kita buka dulu kitab Al-Hikam. Kita dah sampai muka surat muka surat 137 ya. Betul? Atau muka surat berapa? Di situ berapa? Lipatan? Tak ada tanda. Yang bawah itu bukan kitabnya. Oh, subhanallah. Baik, dalam catatan saya muka surat 137, ya, sifat orang arif atau sifat seorang waliullah. Muka surat 137. Al-arifu la yazulu tiraru wa la yakunu ma ghairillahi qararuhu. Seorang yang arif, seorang yang ma'rifat, yang kenal pada Allah, tidak kunjung hilang rasa hajat keperluannya dan tidak pernah merasa tenang atau bersandar pada sesuatu selain Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Seorang arif, seorang waliullah itu yaitu yang tetap merasa berhajat kepada Allah, sebab memang tidak ada sesuatu yang dapat memuaskan kepadanya selain Allah. Juga kerana sadar benar-benar terhadap kekuasaan Allah, di samping kelemahan dan keperluan diri sendiri kepada Allah. Ciri khas, ya, seorang kekasih Allah, orang yang kenal kepada Allah, tidak terlepas, hanya bergantung kepada Allah. Allahus Somad, Allah tempat bersandar, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu betul-betul dipraktiskan, bukan hanya diomongkan. Kita setidak-tidaknya 17 kali tuan-tuan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu 17 kali. Bayangkan sekalian ya, karena kita dalam salat satu hari satu malam 17 rakaat, ya sekalian ya. Nah, ini 17 kali. Namun kita coba diamalkan. Penyerahan kita total kepada Allah itu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami meminta. Nah, kalau boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian, dan itulah yang dilamalkan para wali-wali Allah. Maka mereka selalu mengharap dan berhajat bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka sudah merasa puas. Segala sesuatunya di ujung rambut sampai ujung kaki free of charge yang Allah berikan, dia merasa puas, maka dia terus, ya, tidak pernah melepaskan peluang kemasan ini untuk menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala. Baik, kemudian makalah 114, Anaral dawahira bi anwari atharihi wa nasaraira bi anwari aswafihi li ajri dhalika afalat aw anwarul diwahir awal dawahiri walam ta'ful anwarul qulub wasarair. Walidzalika qila a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna syamsan nahar taghrubu bilailin wa syamsal qulub laysat taghibu. Baik, Allah Ta'ala telah menerangi alam dengan cahaya makhluknya dan menerangi hati dengan nur cahaya sifatnya. Maka karena itu terbenam cahaya alam dan tidak pernah terbenam cahaya hati dan cahaya sir atau rahasia.
Kata seorang syair, sesungguhnya matahari siang itu terbenam di waktu malam, tetapi matahari hati tidak akan pernah terbenam. Ini tadi syair ya. Gitu sekalian, begitulah ya. Kita lihat dengan mata kepala sendirilah. Kalau siang nampak matahari, baru terang dunia ini. Kalau malam ada bulan, tapi bulan itu posisinya tidak seperti matahari kekal, tapi bulan ada bulan purnama, ada bulan sabit, ya itu kadang-kadang terang, jelas. Kalau matahari disebut yaumul bid, hari putih, itu karena memang bulan sedang terang. Itu sekalian ya. Tapi bulan itu, namun mata hati ini kalau nur ilahi, cahaya Allah, hidayah Allah sudah masuk, dia tidak akan pernah gelap. Walaupun dunia itu gelap, walaupun suasana gelap, dia akan terang. Itulah cahaya, karena dia datang langsung daripada Allah Ta'ala. Ya, itu sudah sekalian. Jadi untuk menerangi ini bagaimana? Ya, sudah barang tentu kita selalu mendekatkan kepada Allah. Tadi kan proses pertama sekali ayat ini mengatakan seorang waliullah tidak pernah tidak bersandar kepada Allah, selalu berhajat kepada Allah. Bila selalu berhajat kepada Allah dan menyerah pada Allah, maka Allah berikan nur. Allah akan berikan cahaya hati, cahaya dari ilahi itu langsung dari Allah kepada hati nurani seorang hamba yang dipilih tadi. Dan cahaya ini tidak akan pernah suram, tidak akan pernah terbenam, berbeda dengan cahaya mata dunia, cahaya kebendaan ini yang kadang terang kadang gelap, seperti surah ini malam gelap terang karena ada lampu begitu. Coba kita matikan jadi gelap. Nah itulah Tuhan sekalian ya. Jadi untuk mendapat cahaya atau nur ilahi tadi, syarat utama mesti selalu berhajat kepada Allah dan menyandarkan diri hanya kepada Allah SWT. Baik, Sahal bin Abdullah As-Tatsuri ketika ditanya tentang makanan atau kut, jawabnya wa al-ahya alladzi la yamut, ya yang hidup dan tiada mati. Penanya berkata, Tuan, saya tidak bertanya tentang makanan itu, tetapi makanan yang menegakkan, yakni yang menguatkan. Dijawab oleh Sahal Abdullah Tatsuri, yang mengenyangkan makanan adalah ilmu. Ketika ditanya makanan sehari-hari yang lazim apa Tuan? Jawabnya adalah zikir. Ditanya tentang makanan jasmani, jawabnya apa urusanmu dengan jasmani? Biarkanlah pada yang membuat pada mulanya, dia akan mengurusi selanjutnya. Jika ada kerusakan, kembalikan kepada yang membuat. Tidakkah sudah lazim buatan sesuatu jika rosak dikembalikan kepada yang membuat untuk diperbaiki? Subhanallah. Ini jawaban orang-orang yang waliullah sekalian. Jadi makan yang mengenyangkan itu adalah ilmu, dan makan harian adalah zikir. Tentang makan yang kita makan dalam perut ini untuk apa kita soalkan? Itu udah tanggung jawab yang membuat lah. Yang membuat kita tanggung jawab memberi. Ya, kalau kita rusak, balikan aja yang membuat. Begitu. Jadi begitu relax, begitu enjoy, begitu santai tuan sekalian. Jadi kata kita coba mempelajarinya. Jadi kalau tuan-tuan ingin makanan yang mengenyangkannya, ilmu ini memanglah tidak bisa dirasa dengan jasmani. Makanan jasmani ya ubi, ya soto, sate, sotong, itu makanan jasmani. Tapi makanan rohani adalah ilmu. Ilmu dan nasihat. Nah itu makanan rohani. Dan kita selalu tidak seimbang. Kalau memakannya jasmani, contohnya kita beri kepada anak kita sehari semalam 5 kali solid. Ada breakfast, ada lunch, ada high tea, ada dinner, ada supper. Wah luar biasa. Jadi anaknya gemuk, gedempol, gagah, hebat. Tapi jiwanya keropos karena Tuhan tidak kasih makanan. Makanan hati itu ya, ilmu. Ya, ilmu dia bisa mengenyangkan hati. Harus dikasih ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu, Asy-Syaikh Hasan Al-Banna sudah mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan ilmu ada 3 sumbernya. Dan terus hari ini, pertama mesti berguru. Sama datangnya kita datang pada tuk guru atau mendatangkan guru, itu up to you, itu teknik saja.
Yang kedua harus banyak membaca. Bacaan yang akurat, artinya bacaan mesti benar, yaitu Al-Quran. Di Al-Quran hanyalah kata yang benar. Dan yang ketiga bergaul. Nah, ini dengan bergaul kita akan mendapatkan ilmu. Jadi bergaul dengan siapa? Tengok pergaulannya. Imam Abu Thaib mengajarkan kepada kita ada 7 sistem pergaulan dan masing-masing membawa efek masing-masing. Pertama, siapa suka bergaul dengan pemimpin atau sultan bahasa Arabnya, dia biasanya sombong. Yang jadi menteri, perdana menteri tak sombong. Yang kenal perdana menteri, yang kenal sultan, yang kenal presiden, ini gayanya setengah mati, lebih action daripada yang jadi presiden. Nah, ini yang bergaulan saja, hati-hati. Kedua, siapa bergaul dengan orang kaya, jadi bicara kebendaan saja, hanya bicara harta benda saja, kekayaan saja yang diungkapkan. Siapa suka bergaul dengan orang yang zalim, orang fasik, maka dia akan lebih biadab nanti kepada Allah Ta'ala, akan semakin berani melanggar perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, siapa pun orang baik sekalian, kalau teman-temannya tidak baik, dulu baik, alim, bagus, sabar, hebat, amanah dan sebagainya, bergaul dengan peraswah, insya Allah sama teman sekalian, tidak lama akan sama. Paling tidak dia tidak berperaswah tapi membiarkan temannya raswah, itu hukumnya sama dosanya. Dan main-main teman sekalian. Oke. Yang keempat, siapa juga bergaul dengan wanita, magi biasanya otaknya pindah ke lutut tuan sekalian, jadi goblok. Hati-hati, apalagi wanita suka mengeksploitasi, mempergunakan laki-laki. Hati-hati tuan sekalian. Oke. 5, siapa suka bergaul dengan orang miskin, maka akan semakin banyak syukurnya. Jadi sekali-kali saya sarankan tuan sekalian, pergilah ya, tengok orang-orang yang di bawah kita, tengok yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, biar kita bersyukur terus. Yang gaji 1.000 tengok gaji 500, yang gaji 500 tengok yang gaji 100, yang gaji 100 tengok yang gaji 10, yang gaji 10 tengok yang tidak bergaji, yang tidak bergaji tengok orang yang di hospital, yang di hospital tengok orang yang masuk kubur. Jadi namanya syukur terus, gitu caranya begitu. Kemudian yang ke-6, siapa bergaul dengan budak-budak atau kanak-kanak, jadi otaknya juga macam budak-budak. Orang umur 80 tahun bergaul dengan anak umur 8 tahun, ini main layang-layang nih, main kuli aja nanti sekalian. Yang ke-7, bukan 7, 8. Yang ke-7, siapa suka bergaul dengan abid atau ahli ibadah, maka dia akan banyak melakukan ibadah. Tuhan bergaul dengan orang ahli salat jamaah, selalu datang pengajian, selalu zikir dan sebagainya. Kita akan ikut nanti, akan terbawa. Kita akan bersaing dengan beliau. Rasanya ya Allah, bagusnya Pak Cik ini, bagusnya saudara ini, kita akan terperangkap, terpengaruh. Nah itulah. Dan terakhir, yang ke-8, siapa suka bergaul dengan alim ulama akan tambah ilmunya. Nah, setidak-tidaknya sekarang kita bergaul dengan al-alama al-ustaz Ibnu Athaillah. Pengarang kitab ini namanya Ibnu Athaillah. Kita sedang duduk bersama ini. Ini kita akan dikira nanti akan jadi muridnya teman sekalian. Jelas? Setidak-tidaknya yang lupa jadi ingat kembali, yang belum ada jadi ada, yang sudah ada menjadi yakin, yang sudah yakin menjadi the way of life. Oh, luar biasa. Jadi tidak ada ruginya. Sudah berkali-kali saya ingatkan, kalau tuan-tuan datang ke majelis taklim macam ini, ada 5 golongan yang kita muliakan, ada 5 golongan yang kita gembirakan. Ini catat sampai kiamat kurang 2 hari. Itu sekalian ya. Apa? Tiap datang ke masjid taklim, pertama menggembirakan diri sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini anggota badan tuan gembira betul nanti. Karena mereka ini anggota badan akan berbicara di alam barzah nanti. Tatkala soalan mungkar nakir, mulut dikunci karena terlalu banyak bohong itu. Maka tangan yang berbicara, kaki yang menyaksikan. Oh, luar biasa tuan sekalian. Yang kedua, menggembirakan ibu bapak, kedua orang tua kita. Kalau mak bapak sudah meninggal dunia, mulai daripada surah kita ini, dan sekarang langsung ke kubur mereka masing-masing. Oh, mak bapak atau nenek melihat kita ini, ya Allah gembiranya, terima kasih putra putriku, terima kasih cucu cicitku mengirim atau dan nenek, emak bapak, termasuk mertua kita. Oh, luar biasa. Tanpa kita sadari, langsung mereka melihat kita. Itu kalau sudah meninggal dunia. Tapi kalau mak papa masih hidup, dari surah ini langsung ke Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz terus masuk ke Lauhil Mahfuz. Sahamnya masuk terus tap sampai kita salam nanti. Yang ketiga, mengembirakan EJK masjid atau EJK surah.
karena beliau membuat program dan kita mengapresiasi, kita respon, nah kita dapat sama. Kita keluar daripada rumah tadi, tuan tahu kan, satu langkah 10 derajat, satu langkah yang sama 10 pahala kebaikan, satu langkah yang sama 10 dosa diampunkan. Kita kongsi dengan EJG surah atau masjid, win-win situation. Yang keempat, menggembirakan ini yang pewakaf surah ini, bangunannya, kapetnya, kipasnya, ekornya, tempat wudunya, perjalanan semua, dan termasuk tuan-tuan juga, karena setiap masuk sini masukkan kotak wakaf kita, sama kita juga dapat dari kita untuk kita, luar biasa. Dan yang terakhir, yang kelima, menggembirakan malaikat-malaikat yang sekarang lebih ramai di tuan sekalian, jutaan malaikat tuan-tuan, semua penuh dengan malaikat ini. Sehingga Rasulullah menggambarkan andaikan jarum turun dari atas tidak jatuh ke kapet, tidak jatuh ke tanah, tapi kena malaikat, kan begitu rapatnya. Dan mendoakan kita, ya Allah maafkan yang belajar, maafkan yang mengajar, maafkan yang mengajar, maka belajar, ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Dan juga mengembirakan ikan-ikan di laut itu, yang sekarang mendoakan kita, itu gembira dia, menggembirakan, dan semut-semut di lubangnya. Ini hadis sahih tuan-tuan. Jangan kata iya ke, tak ada. Ini hadis sahih. Masya Allah, luar biasa kan. Oh tahniah. Nah itulah cara tuan sekalian ya. Kita berbanyak begitulah ya, supaya kita ini juga makanan rohani kita ini agak penuh sedikit lah. Jangan yang jasmani aja yang sehat, sikit-sikit sakit aja mesti hospital, segi 7 pakan sebagainya. Ini rohaninya sakit, diam aja. Jadi pemalas pun diam saja, macam mana tuan-tuan? Tak bagus macam ini. Dalam kitab Ayyuhal Walad ya, di sana disebut oleh Imam Al-Ghazali mempetik pendapat apa itu Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Injil menyebutkan bila orang nanti meninggal dunia, ya kitab Injil ya, meninggal dunia mulai di atas keranda sampai diusung ke kubur ya, kita keluar daripada rumah atau masjid, Pak Imam mengatakan Al-Fatihah 3 kali, bergerak terus la ilaha illallah sebagainya lah, kita baca begitu. Kita yang zikir, kita yang mengiringi, tapi mayat di atas kanda di soal 40 soalan oleh malaikat, 40 soalan. Dan pertama tanyanya malaikat atas perintah Allah, kenapa kamu bangga dengan pandangan manusia? Kenapa kamu tidak bangga dengan pandanganku? Kata Allah, aku tidak memandang yang zahir-zahir itu, aku pandang hati dan amal dan niat kamu. Coba bayangkan, rubah sikitlah tuan-tuan, terutama di bulan Rajab ini. Jangan terprovokasi, mana dalilnya, tak ada lah, ini bid'ah lah dan sebagainya. Itu saya sebut tuan sekalian, supaya kita tidak terperangkap, terprovokasi pahlawan kesiangan ini. Sudah mau hari kiamat masih ada bicara di bid'ah lah dan sebagainya. Itu pahlawan tapi kesiangan. Dia Profesor Al-Gugeliu Al-Geseiu Al-Wahu itu apa? Doktor Al-Gugeliu aja itu apa? Apa dokter profesor hebat sangat ya, plagiat semua tuan sekalian. Ulama besar sudah berbicara tentang bid'ah itu, yang terperangkap. Akhirnya tuan tak puasa pun sudah 14 hari, dah berapa hari puasa? Masya Allah, amit-amit jabang bayi apa kano ni, puasa tak mau, salat tak mau, tapi ya Allah masukkan surga ni mbahmu itu, surga nenek lah, ngawur aja. Untung saya kata malaikat, ini malaikat keplak tuan sekalian. Oke, kita teruskan kembali pada pelajaran kita ini. Allah menerangi alam dengan nur cahaya bulan, bintang dan matahari, yang semua itu makhluk yang rusak dan mesti berubah, mesti hancur. Tetapi Allah menerangi hati dengan nur cahayanya, yaitu ilmu dan marifat yang langsung dan sifat daripada sifat-sifat Allah, maka kenanya tidak dapat suram dan tidak pernah terbenam. Alhamdulillah ya Tuhan ya. Oke, dah kita teruskan makalah 115. Liyuhaffif alamal bala alaika ilmuka bi annahu subhanahu wal mubla laka, falladhi wajahatka minhul aqdar walladhi awadaka husnal ikhtiyar. Ini sesuai dengan suasana kita sekarang ini. Artinya lebih kurang, seharusnya terasa ringan kepedihan bala yang menimpa kepadamu, kerana engkau mengetahui bahwa Allah lah yang menguji padamu.
maka Allah yang menimpakan kepadamu takdirnya itu. Allah pula yang telah biasa memberi kepadamu sebaik-baik apa yang dipilihkan untukmu. yakni dialah yang membiasakan kamu merasakan sebaik-baik pilihannya atau pemberiannya. Coba bayangkan. Jadi termasuk kita sekarang dalam keadaan suasana pandemi, suasana ujian dan sebagainya. Bagi orang yang makrifat kepada Allah, sebetulnya ini menyenangkan, ringan, rileks, enjoy dan santai. Sebab apa? Supaya memberi Allah. Orang kalau kecinta, Tuhan, kalau cinta, sekarang logiknya aja, analoginya saya cinta. Dicubit itu kan sakit. Tapi kalau yang mencubit kekasih, minta dicubit lagi, Pak. Digigit, sakit gigit tuh. Tapi yang menggigit suami happy. Yang menggigit kekasih maksud saya gembira, tak terasa pun. Mestinya itu. Kalau kita paham kekasih sebenar. Allah memberi ujian itu bukan Allah benci dengan kita, bukan Allah murka dengan kita. Allah memberi ujian supaya tuan-tuan tuh bisa memilih. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kamu supaya mana lebih baik amalan kamu. Berisi kita aja merengek-rengek, apa salahku ya Allah, kenapa ini, kenapa itu. Macam Allah pakcik kita pula. Di soal-soal ini takci macam ini. Mestinya happy, gembira, begitu Tuhan. Karena Allah yang memberi. Ya Allah, kalau salah satu doa, ya Allah jangan kau uji aku di luar batas kemampuanku ya Allah. Itu doa kita. Tapi kalau kau uji juga ya Allah, engkau uji juga, aku yakin seyakinnya kayaknya engkau sayang padaku ya Allah, engkau cinta kepadaku ya Allah. Kan gitu. Kalau ini yang kita ucapkan, setan lari teman-teman. Tapi kenapa aku ini sudah begini, setan terus nongkrong terus coba update terus otak nanti kita, sehingga akhirnya kita suudon dengan Allah, kita benci pada Allah, kita benci pada orang, kita asyik nyalahkan orang saja. Ini pastinya kita pokok akan mati jantram nih. Ya Allah, aku yakin kau sayang padaku, karena hadis sahih yang menyebutkan maridil bi khairan ibtalullah, sampai digerakkan baik oleh Allah mesti akan diuji oleh Allah. Allah menguji itu menghendaki baik. Tidak ubahnya seorang guru menguji kepada muridnya tidak ada lagi kecuali untuk meningkatkan derajatnya, untuk meningkatkan tingkatannya, ditingkatkan. Itu maksudnya tujuan ujian, maksud saya. Ujiannya begitu, bukan untuk menjatuhkan dia, untuk mengangkat. Betul-betul selayak atau untuk naik atau belum, kan begitu. Nah, jadi relax dan sebagainya. Karena yang tahu Allah. Kenapa? Karena yang menguji kita itu yang sudah biasa memberi kenikmatan kita. Kita diberi kenikmatan berapa tahun? Macam Nabi Ayub lah tuan sekalian. Tatkala diuji oleh istrinya menangis sebagainya. Siti Rahmah, kamu sudah biasa hidup dengan saya berapa? Sudah 30 tahun. Gembira. Sekarang diuji berapa? Sudah 15 tahun. Baru 15 tahun, belum 30 tahun. Coba bayangkan. Itu poinnya kita ambil, tuan, dan banyak nikmatnya yang kita beri daripada ujian yang Allah berikan pada kita. Jadi begitulah sebenarnya. Oke, apa komen daripada para ulama-ulama nih? Pertama, Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, suatu tanda bahwa seorang itu mendapat taufik kurnia daripada Allah ialah terpeliharanya iman, terpeliharanya tauhid di waktu menghadapi bala ujian. Karena Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin ada kalanya kamu tidak suka pada sesuatu padahal itu baik untukmu. Kan kita nggak tahu. Yang kita tengok jeleknya aja, jangan dulu. Ujian itu menjadikan kebaikan. Kan saya sering contohkan, Tuhan akan pergi Istanbul, naik penerbangan pertama, berangkatnya jam 2 pagi besok itu, keluar dari rumah sudah jam lepas isya, keluar mau rilek lah. Itu masuk Batu Tiga, masuk besok ke arah ke Putrajaya, jam total. Masya Allah tuan-tuan, luar biasa. Konon-konon ada bus dan lori terbalik, ada eksiden di situ.
Tunggu punya tuh sampai jam 12 belum siap lagi. 12.30 baru siap dan sekalian. Ya Allah, kita mengutuk habis-habisan. Kurang asam ini, aku udah keluar awal ini dan itu. Macam-macam kita ngomel. Sumpah serapah semua keluar. Sumpah serapah dan keluar semua. Oke, akhirnya sampai Epat, ya tinggal ekornya aja, kapal terbang pergi dah. Terpaksa kita tunggu penerbangan kedua, jam 4 pagi katanya. Kita duduklah di Burger King sana atau McD atau KFC lah. Sambil makan-makan itu tahu-tahu ada announcement. Mohon perhatian tuan-tuan, mohon perhatian. Boeing 747 MH371 karena 370 sudah hilang sampai sekarang tak berjumpa. 371 dinyatakan hilang di Laut Cina Selatan. Dan semua awak kapal dan penumpang dikatakan hilang. Nah, waktu itu tak perasaan katanya gremeng aja begitu, masih makan begitu. Ada pun lagi, puan-puan sekalian, mohon perhatian, kapal itu Boeing 747 MH371 pergi ke Istanbul, dinyatakan dah hilang di Lautan Cina Selatan dan terjatuh di sana. Dinyatakan semua kapal dan penumpang hilang. Yang ketiga kita baru sadar. Bila sadar begitu, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini kan kapal terbaik yang kita naik tadi. Masya Allah, ya Allah, maafkan saya, Allah, saat tadi marah-marah, ya Allah, maafkan. Ternyata engkau menghindarkan saya daripada mati, ya Allah. Andaikan saya ikut tadi penerbangan ini, saya sekeluarga pada Tuhan bawa rombongan ada 15 orang, sudah tinggal nama saja. Coba bayangkan, ini namanya Allah itu adalah memberikan sesuatu anugerah, ya. Allah tahu kita nanti akan berlaku begitu, maka Allah jadikan. Cuma tidak enaknya itu jam total tadi, jam total, dan kita ada keluar selepas Isya, itu yang geremeng macam kumbang tuh. Tapi setelah tahu, subhanallah, maka kepada Allah, mungkin kamu tidak suka, padahal itu yang terbaik bagimu. Nah, itulah ini Al-Quran Tuhan sekalian, ya. Jadi kita setelah ini kita sadari, kalau terjadi apa saja berlaku pada kita, sementara ini jangan suudzon dulu. Kita ambil hikmahnya dulu, ambil pelajaran dulu. Memandang peristiwa-peristiwa begini ini, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Iya. Baik, Abu Talib Al-Makki berkata, manusia tidak suka miskin, juga tidak suka hina, tidak suka penyakit. Padahal itu semua mungkin baik baginya untuk bekal di akhirat. Sebaliknya, ia suka kaya, sehat, dan ternama, terkenal, populer, glamour. Padahal semua itu bahaya di sisi Allah dan buruk akibatnya. Contoh, sedang sakit di hospital, tuan San, dah jadwal semalam, semua keluarga dah balik, kita tunggu katil sendiri saja tuan. Saat begitu sendirian tuan-tuan, istri tak ada, anak tak ada, cucu tak ada. Coba bayangkan, saat itulah kita konsentrate, kita bisa matek haji, niat ingsun, matek haji, konsentrate bisa, ya Allah. Rasanya kita berkomunikasi langsung dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, dengan pegang tasbih, astagfirullah, 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 Masya Allah. Nikmat tuan-tuan, yang waktu sehat kita tidak bisa tuh, kita tidak mampu. Orang sehat kan enjoy, santai, relax, pengen nonton TV, makan kuaci, kan jalan-jalan, pergi ke Hadramaut sana bersama keluarga, kan itu aja kerjanya. Tapi tatkala diberi sakit dan duduk di atas katil di hospital, saat itu kita, otak kita, hati kita bisa konsentrate. Ya Allah, ini bisa dekat kepada Allah. Banyak orang alim Tuhan sekalian, tatkala jadi populer, jadi glamour, akhirnya dia sadar, ya Allah, ternyata rasanya masalah jasmani, Engkau beri saya populer, ya Allah, follower saya jutaan dan sebagainya, tapi ternyata rasanya semakin jauh daripada Engkau, ya Allah. Akhirnya sibuk ke sana kemari dan sebagainya, lupa nak mendidik anak-anak untuk diajak berjamaah dan sebagainya, sibuk dengan pujian orang, sibuk dengan tawaran orang, sibuk dengan kelakuan orang. Hati-hati Tuhan sekalian. Kadang-kadang ini bisa memperangkap diri. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu diuji dengan kesusahan, dia lebih suka daripada diuji dengan kemewahan. Sebab kebanyakan kemewahan itu atau kesenangan itu membuat cepat lupa.
Tuan tengok sejarah hancurnya mana-mana kerajaan. Itu karena mereka pesta pora, mereka leka, mereka sembrono, mereka dablek, mereka merasa nyaman, mereka zun selesa dan sebagainya. Kalau dalam keadaan zun tidak selesa, dalam keadaan prihatin, ya prihatin. Hati-hati. Contoh mudah, Tuan akan beri satu kampung. Kampung itu jelas di sana adalah orang yang suka dengan tuan-tuan, suka dengan penyokong kuat tuan sekalian. Tuan akan datang hanya happy aja tuan sekalian. Lupa tidak bawa apa-apa. Satu tahu ada penembak di sana, hati-hati. Kalau kita datang satu kampung itu benci dengan kita kan siap sedia menghadapi segala kemungkinan, buat perhitungan ini dan sebagainya, gitulah. Jadi oleh karena itu tuan sekalian, tatkala diuji yang tidak baik, nampaknya memang itu menyakitkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi itu kadang-kadang itu yang terbaik. Maka Allah pilihkan demikian. Oke. Junaid al-Baghdadi berkata, ketika saya tidur di tempat Asari Sakoti, tiba-tiba saya dikejutkan, lalu ia berkata, ya Junaid, saya telah mimpi seolah-olah berhadapan dengan Allah SWT. Lalu Allah berkata kepadaku, hai Saris As-Sakoti, ketika aku menjadikan makhluk, maka semua mengaku cinta padaku. Kemudian aku menjadikan dunia, maka lari daripada aku 90%, dan tinggal hanya 10% atau 10% saja. Kemudian aku membuat surga, maka lari daripadaku 90% lagi dari sisanya itu. Kemudian aku membuat neraka, maka lari daripadaku juga 90% dari sisanya itu. Kemudian aku turunkan bala, maka lari daripadaku 90% dari sisanya itu. Maka aku berkata kepada sisa yang tinggal itu, yang tinggal sedikit itu, dunia kamu tidak mau, surga juga kamu tidak tertarik, neraka kamu tidak takut, dari bala musibah juga kamu tidak lari. Maka apakah keinginanmu? Apa jawab sisa yang sedikit tadi? Engkau ya Allah, Engkau telah mengetahui keinginan kami. Aku berkata, aku akan menuangkan kepadamu bala yang tidak akan sanggup menanggungnya, walau bukit yang besar. Apakah kamu sabar? Jawab mereka, apabila engkau ya Allah yang menguji, maka terserahlah kepadamu, atau berbuatlah kehendakmu ya Allah, maka kami akan sabar. Mereka itulah hambaku yang sebenarnya. Ya, itulah Tuhan ya. Akhirnya intinya begitu. Dah ditawari dunia tidak tertarik, surga tidak, neraka tidak takut, bala tidak takut. Akhirnya mengatakan, aku nak turunkan bala ini yang siapapun tidak mampu, kan gunung pun tidak mampu. Bagaimana? Silakan, asal engkau yang menguji Allah. Asal engkau yang menguji Allah, aku sabar. Allah berfirman, engkau hambaku yang sebenar, ya Allah. Oke Tuhan, kita hormati waktu Isya dulu. Alhamdulillah, kita break. Allah Akbar, Allah Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabbana wa sallallahu qayyima. Ati sadr Muhammad. Wa syarafa wa darada wa masuk. Innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Tuhan sekalian karena telah menghormati waktu Isya. Jadi Tuhan sekalian, kita dah habis babnya tadi sebetulnya. Kita akan masuk bab baru, yaitu semua takdir kejadian mengandungi rahmat, ya. Itu insyaallah kita bahas bulan depan, muka surat 140, ya. Semua takdir kejadian mengandungi rahmat. Jadi apa saja yang Allah tentukan kepada kita pasti ada rahmatnya, ada hikmahnya. Yang kita bahas pada bulan depan insyaallah. Jadi pelajaran kita yang tadi adalah
benar-benar mengajak pada kita, yaitu sifat seorang waliullah. Coba kita tiru juga, yaitu selalu memerlukan berhajat kepada Allah dan bersandar total, bersandar kepada Allah SWT. Bila ini yang dilakukan, maka Allah akan memberikan nur ilahinya kepada hatinya orang wali tadi, dan akhirnya hidupnya satu tenang, rileks bila menghadapi apapun yang berlaku, ya. Jadi kita latihan, kita riadoh tuan sekalian, ya. Begitu riadohnya, ya amalan-amalan kita lakukan begitu. Jadi sisa di dalam kira 5-10 menit ini saya ulangi lagi walaupun agak terlambat dan sekalian, karena saya terlalu dihujani, ya, persoalan-persoalan tentang bid'ah ini, Masya Allah Tuhan sekalian. Dan zaman milenial masa ini masih muncul lagi, saya sebut pahlawan kesiangan tadi, karena masalah bid'ah sudah dibahas zaman Imam Syafi'i dulu Tuhan sekalian, madhab kita. Baik Tuhan sekalian, ya, saya pendapatkan Imam Syafi'i saja. Kenapa Imam Syafi'i? Sebab Imam Syafi'i itu ada di tegas kerajaan kita, negara kita berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah, bermadhab Syafi'i, bermadhab Imam Syafi'i. Jelas itu termaktub itu sekalian. Maka dan Imam Syafi'i adalah pengikutnya banyak di Asia Tenggara ini. Baik, itu dah sekalian, ya. Imam Syafi'i sendiri menyebutkan fitnah itu terbagi menjadi dua. Keterangan ini boleh dirujuk oleh kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Ustadz, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, menulis kitab namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab syarah Sahih Bukhari. Bayangkan tuan, Bukhari setiap Sahih Bukhari disyarahi lagi, disyarih oleh Masya Allah ulama besar ini, ya, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Fathul Bari juzuk 17 muka surat 10, Imam Syafi'i menyebutkan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Yang hasanah itu yang tidak Masya Allah, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bersesuaian dengan Quran dan Sunnah, maksudnya begitu. Artinya yang tidak bertentangan, tidak bertentangan Quran dan Sunnah. Kalau bid'ah sayyi'ah yang bertentangan Quran dan Sunnah, ijma' dan pendapat, itu jelas sekali. Bahkan Imam Suyuti itu pengarang kitab dari Tafsir Jalalain dan Ahkamul Hikam itu sekali. Imam Suyuti juga menyebutkan bid'ah itu terbagi menjadi 5 hukumnya. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah yang makruh, ada sunnah, ada haram. Bayangkan juga sekalian. Dan itu juga sama dengan dalam kitab Nailul Autor. Nailul Autor itu kitabnya 7 jilid. Sudah pernah saya khatamkan di Masjid Negeri Selangor itu. Di sana hukum bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah wajib, ada hunah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Bayangkan, ini ulama besar, bukan main-main tuan sekalian. Baik. Dan pelaku bid'ah ini, saya coba buat sekalian, ya, pelaku bid'ah ini, para sahabat-sahabat Nabi banyak melakukan bid'ah. Coba bayangkan itu, karena bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak diajar Nabi, sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, yang Nabi tidak memerintahkan. Itu bid'ah. Pengertian bid'ah secara etimologi, secara terminologi, apa yang tidak diperintah oleh Rasul, tidak dilakukan Rasul, dan tidak di zaman Nabi. Itu jelas keagamaan yang begitu itu. Saya tunjukkan, ya Tuhan sekalian, atau bid'ah yang dilakukan oleh sahabat zaman Nabi sewaktu Nabi masih hidup. Pertama kali Sayyidina Bilal ibnu Rabah itu pernah melakukan bid'ah. Suatu ketika Rasulullah SAW naik Isra dan Mi'raj, terdengar suara sliper itu. Tanya Jibril, ini suara siapa? Ini slipernya Bilal. Masya Allah. Singkatnya cerita, sampai di dunia Bilal panggil, Bilal sini. Ada apa ya Rasul? Amalan apa sehingga Allah mengapresiasi kamu? Minta maaf ya Rasul, saya ini punya amal selepas wudhu aja saya bisa main sunnah. Coba Nabi mengapresiasi tuan-tuan, bukan mengatakan Bilal kan ngade-ngade. You tahu tak siapa I? Aku Rasul tau, aku Nabi, aku utusan Allah, aku tak buat. Aku tak perintah aku buat, ngade-ngade, mandai-mandai. Siapa engkau? Siapa you? Tak ada. Luar biasa, sabas. Itu sifat Nabi. Ini baru jadi ulama sikit aja kritiknya. Hey you kritik I, apa level you? Sontolo you. Kaur aja. Profesor, doktor pun plagiat,
Janganlah sombong-sombong tuh aneh sikit-sikit bid'ah, tak ada dasar, ngawur aja. Saya mengambil kitab Durratun Nasihin tuan ya. Durratun Nasihin kitab dipegang oleh pondok-pondok pesantren dan sudah diedarkan di negara Malaysia, dicetak di negara Malaysia pun. Sudah pernah saya khatapkan sekali di Tanjung Garang, kedua di Masjid Tun Uda, ketiga di Masjid Negeri, keempat di Masjid Kelana Jaya, kelima di Masjid USJ. Itu coba bayangkan sekalian, kita dah khatam kata apa pun. Sampai dengan saat sekarang tak ada ulama Indonesia mengharamkan kitab ini, ulama Malaysia mengharamkan, tak ada. Ada dasarnya itu. Semua yang saya bacakan itu daripada kitab itu. Jelas. Hanya tentang ganjaran saja dipertikaikan. Puasa 7 hari puasa Rajab dapat dibuka tutup pintu neraka jahanam. 8 hari dibuka pintu surga. 10 bulan, wah ini apa ini apa bid'ah. Kenapa tentang ganjaran? Itu kan ganjaran beri Allah SWT. Tuan-tuan, ganjaran Allah tak nilai dunia ini. Coba saya tunjuk ini hadis sahih ini. Jangan melawan kafir dan sekalian. Tuan-tuan, kita ini sebab pagi sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Coba bayangkan, nggak masuk akal tuan-tuan. Hanya sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, tapi nilainya adalah lebih baik dari dunia seisinya. Jadi kita hadis ini mendorong kita supaya kita berbangga, kita merasa kaya, kita lebih kaya di Vicentan, kita lebih kaya dari pemilik FC, lebih kaya dari pemilik McD, lebih kaya daripada pemilik GM. Dia hanya punya berapa triliun, lebih kaya daripada Bill Gates, lebih kaya daripada yang lain, daripada McDonald. Silakan. Kenapa? Lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya kita bangga, pagi-pagi sudah bangga. Sebelum kita sholat sudah masuk kotak di masjid di surau. Masya Allah, nilainya berapa itu? Supaya kita bangga, bukan cari ini mana dasarnya, bukan gitu. Coba Bilal diapresiasi oleh Rasulullah. Kedua, Mu'adz bin Jabal yang dilantik Nabi menjadi gubernur Yaman pertama kali itu juga melakukan sesuatu yang Nabi tidak ajar. Waktu masbuk, tuan sekalian, masbuk ada orang gaduh di belakang tuh. Dengan cara begitu salam kejar imam untuk menututi imam. Sayyidina Mu'adz mengajarkan gini caranya mau mabuk, ikut saja dulu, nanti kita berdiri lagi tambah sampai yang kurang, sehingga suara gemuruh ini kita siapa tuh bising-bising tadi di belakang tadi. Ini ya Rasul, bila Ali Mu'adz ini mengajar cara mampu masbuk begini. Diceritakan, saudara Mu'adz, benar kata Mu'adz, Nabi belum ajar, Nabi belum berbuat, Nabi belum lakukan. Itu namanya bid'ah. Tapi oke. Nah, waktu Nabi sudah tidak ada, lagi banyak lagi. Oke, saya ulangi pertama kali. Sayyidina Umar, dia terang-terang tarawih 20 sebulan penuh. Nabi melakukannya 2 malam saja dan tidak tentukan 20. Tapi Sayyidina Umar berani buat itu. Dan dia mengatakan ini bid'ah yang hasanah. Coba bayangkan. Tapi kalau mengatakan bid'ah itu sesat masuk neraka, ya ini sahabat Nabi masuk neraka semana. Sayyidina Utsman yang memerintah azan Jumat 2 kali. Sahabat Nabi Jumat hanya sekali. Tapi Sayyidina Utsman memerintahkan 2 kali. Dan ini diikuti seluruh dunia termasuk Arab. Mekah dan Madinah sekarang 2 kali azan. Kalau tuan hari Jumat silakan pergi sana. Waktu umrah ke Badi akan tak adzan 2 kali. Bayangkan tuh. Sayyidina yang lebih hebat lagi, cicit Rasulullah SAW, Sayyid Zainal Abidin, kalau sholat sunat tuan 1000 rakaat. Siapa yang ngajar? 1000 rakaat. Nabi tak pernah buat, tak pernah ajar. Itu cicit Rasulullah SAW. Imam Qatadah, sahabat Nabi, kalau sholat tahajud 300 rakaat, 300 rakaat. Dan sholatnya bacaannya hanya qul Allah sampai subuh. Diikuti oleh Imam Ibnu Hanbal, Imam Hambali, madhab Imam Hambali itu. Kalau sholat tahajud juga 300 rakaat. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf, tuan kenal? Abdurrahman sahabat Nabi itu. Beliau kalau keluar daripada rumah atau keluar dari bekerja, balik ke rumah, dia ujung kini baca ayat kursi. 4 penjuru baca kursi, penyebadat kursi, sana ayat kursi, sana kursi. Coba ini ajaran apa sih dilakukan? Kalau tanya ingin kaya macam beliau, lakukan coba mulai besok. Bismillah, saya nak ikut Abdurrahman, ya Allah beri saya kekayaan seperti Abdurrahman, terus lakukan. Bismillah, ikut.
Hai kursi, saya kursi aja, hai kursi. Khalid Al-Walid, pahlawan perang, dia kemana-mana jabat rambut Rasul. Bukan bid'ah, bukan khurafat, dia mencari berkah dan akhirnya menang sampai tiap peperangan. Boleh. Masya Allah, luar biasa. Yang lebih terus Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ulama yang selalu diagung-agung orang-orang Wahabi itu. Dalam kutub Majmu' Al-Fatawa, Majmu' Fatawa, kitabnya besar begitu. Beliau kalau salat subuh, lepas salat subuh, mendongak ke atas, membaca Fatihah sampai matahari terbit. Loh, halal begini ini jantuan saya naik dewe itu. Nabi tak buat memang, tapi jangan diartikan bid'ah sesat tidak. Ada sahabat Nabi sampai menghatam Quran 8 kali sehari semalam, aja 10 kali, macam mana? Jadi karena merasakan penikmat cintanya kepada Allah, jangan diartikan tak ada dasar, tak ada dasar. Kalau tuan pemalas, malas saja lah cukup. Tak mau puasa cukup, ngomel punya. Puasa tidak, sholat tidak, tapi ngomel. Apa kano nih? Sekarang zaman sudah zaman edan, zaman sudah akhir zaman ini, banyakkanlah amal tuan-tuan. Seperti ucapan Junaid Al-Baghdadi. Nanti akan ketemu dengan kita ahli kami ini. Junaid Al-Baghdadi ketika tanya muridnya, atau beliau sudah meninggal dunia, apa tuannya Allah berikan padang? Semua ilmu zahir, ilmu batin aku belajar puluh tahun tak ada guna. Belajar berpuluh tahun, berguru beribu guru, kitanya beribu kitab, tak ada nilai. Yang nilainya adalah yang amalan kan saya baik sabar sholat malam atau qiyamul lail. Amal itulah yang penting, bukan ngomelnya, amalan. Oke, dah ya, tuan, cukuplah itu ya. Yang lain lagi itu ada bid'ah yang dilakukan oleh ulama-ulama besar, bahkan sahabat Nabi dan sebagainya. So, tuannya jangan terklaim bid'ah itu mesti sesat masuk neraka. Amal dulu, jangan ngomel dulu. Ini jelas sesuatu yang ada, amalan ada dasarnya. Dan yang saya ceritakan ini nanti, amalan bulan Rajab ini, 9 amalan ini tidak ada satupun yang bertentangan Quran dan Sunnah. Tinggal amal saja. Tentang ganjaran itu urusan Allah lah, jangan usah bingung-bingung. Baik, saya singkat saja ya, 5 menit saja sekarang ya. Amalan pertama, menghidup-hidupkan malam awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah. Tapi minta maaf, saya terlepas dah awal bulan itu 1 sampai 10 dah terlepas, tapi saya yakin sudah melakukan sesuatu. Pokoknya besok lagi masuk bulan Rajab, awal bulan itu bicarakan dengan putra putrinya, lo ngaudah ya ini malam-malam dimuliakan Allah, ya kita lakukan yang istimewa sedikit, bukan sama dengan bulan malam-malam lain-lain, bulan lain ini istimewa gitu. Ada 4 bulan yang istimewa kan gitu. Kedua adalah sholat sunnah 20 rakaat. Itu ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Sholatnya 20 rakaat 10 salam. Bacaannya rakaat pertama selepas Fatihah surah Ikhlas sekali aja. Coba Fatihah kulhu, salam, berdiri lagi. Fatihah kulhu, salam, berdiri sampai 10 salam. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Sholat sunnah yang tidak boleh berjamaah, boleh berjamaah. Alasannya apa? Untuk ditarbiyah, untuk bimbing. Dasarnya apa? Imam yang berbicara siapa? Yang berbicara Imam Nawawi, seorang pengarang kitab Al-Azkar. Beliau sendiri sampai tak sempat kawin, tuan sekalian. Beliau tidak kawin itu tidak ikut sunnah Rasul. Ikut sunnah itu namanya sunnah. Ketika sunnah namanya bid'ah. Dia juga bid'ah karena tidak mau kawin. Coba bayangkan, apa masuk neraka? Jangan dewe. Enak dewe aja sekalian, jangan gitu. Oke, itu boleh. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan qiyamul lail itu boleh berjamaah. Nabi pernah berjamaah, di belakangnya ada Ibnu Abbas, anaknya, putranya Ibnu Abbas itu ya, sholat, akhirnya ditarik ke tengah itu. Ibnu Mas'ud juga ikut berjamaah dengan Rasul. Ini yang digunakan sholat sunnah. Kalau Nabi walaupun beri contohnya tahajud, tapi yang lain juga boleh, tapi dengan tujuan untuk litarbiyah, untuk membimbing, untuk melatih biar anak bisa. Oke. Yang ketiga, puasa sunnah, bebas puasanya kalau boleh tuan-tuan, saya sarankan ya, jangan kurang 10 hari lah. Bila kita 10 hari, insya Allah akan dikabulkan segala doa-doa kita. Apa salahnya kita jadikan wasilah kita? Bila sudah selesai 10 hari, sama ada cash atau installment, mungkin cash sudah selesai 1 terus sampai 10 boleh, atau Isnin Kamis, Yaumul Bid 3 hari. Oke, sudah dapat 11 hari. Oke, beres. Ya Allah, atas ridhomu juga ya Allah, kami telah berpuasa 10 hari. Terima kasih ya Allah.
Dan ya Allah, berdasarkan sabda Nabi-Mu, kalau puasa sebulan kau kabulkan segala permintaan. Maka saya mohon pada ya Allah, dengan puasa ini saya minta ini. Sampaikan. Boleh amal soleh, boleh dijadikan wasilah tuan-tuan. Seperti mana berlaku ini kan masyhur sekali cerita ini. Ada 3 orang ya, katakan pemuda, ada orang silahkan masuk hutan, kemudian di gua tertutup batu yang besar. Coba bayangkan bagaimana ini. Maka masing-masing orang itu menggunakan doa amal baiknya. Yang satu, ya Allah, saya selalu menghormati ibu saya, kemana-mana saya gendong, saya akan sesuatunya. Andaikan ini amal yang terbaik menurutku, ya Allah, tolong bukakan. Allah respon, Allah jawab, bergerak, tapi belum cukup. Nah, yang satu lagi, ya Allah, saya dulu nakal atau pemudanya, kenal nggak dong goda wanita. Satu ketika saya ini akan melakukan hubungan dengan satu wanita, yang jadi itu satu wanita itu mengatakan, ya Allah, ya abang tak takut pada Allah ke? Coba, ini ya Allah, kalau ini terbaik, saya tinggalkan itu wanita itu, saya tinggalkan semua, hanya takut Engkau ya Allah. Kalau ini kau terima ya Allah, tolong buka, buka lagi. Tapi belum cukup juga. Satu lagi, ya Allah, saya dulu punya hamba yang membeli kambing saya, belum terima gaji dah pergi. Saya duitnya saya belikan anak kambing. Terus selama itu orangnya berpuluh tahun tak balik. Suatu ketika dia balik minta gaji, saya bawa, yuk ikut saya, tunjukkan ke itu kandang tuh. Oh, kambingnya beratus tuh. Tuan, jangan hina saya lah, saya minta gaji saya. Iya, itu gaji kamu. Mana boleh? Iya, kamu kan tidak bergaji, saya belikan anak kambing. Saya belikan oleh karena kamu berpuluh tahun tak datang, dia beranak-beranak milik kamu. Coba bayangkan tuh, tuannya begitu hebat jujurnya itu. Ya Allah, kalau ini terbaik bagi saya, ya Allah, dan gue terima, tolong buka. Buka. Jadi beramal, ya Allah, dengan puasa, dengan sedekah saya, dengan ibadah malam saya, dengan ini boleh Tuhan akan lakukan pada Allah, tapi yang betul. Contoh derma, kalau 5.000, ya Allah, dengan ini mudah-mudahan ya Allah berikan ini RM1, ya Allah masukkan surga ini mbahmu itu. Ngawur aja, tolonglah, itu contoh aja. Oke, coba balik lagi itu, ini ya puasanya terserah. Yang keempat, baca sholawat. Sholat itu dahsyat tuan-tuan, dahsyatnya sholat. Kenapa? Waktu perintah sholat, aqimus sholat. Perintah zakat, wa atu zakat. Perintah puasa, kutiba alaikumusiyam. Perintah haji, wa atimul hajjal umrah. Coba perintah syahadat, alastu birabbikum, qalu bala syahidina, langsung. Tapi sholawat, Masya Allah, tiap hari Jumat Tuan Bilal, kalau ada tongkat komando sebelumnya naik itu dibacakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya Allah menggunakan huruf taukid, sesungguhnya, sebenarnya lah Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Baru hai orang beriman. Ini dahsyat tuan-tuan. Itu bacalah salawatnya, jangan main-main salawat. Kalau boleh 1000. Kenapa 1000? Nabi misalnya kalau baca 1 Allah balas 10, baca 10 Allah balas 100, baca 100 Allah balas 1000. Kalau baca 1000 Allah akan bebaskan dari sifat hipokrit dan siksa kubur. Kita ambillah. Membaca 1000 senang aja kak. Berangkat dari rumah pergi office, beres tuan-tuan. Dari office balik rumah boleh, waktu traffic jam baca salawat. Nah, oke. Yang kelima, istighfar. Istighfar dalam Quran, bahkan Nabi sendiri baca istighfar. Seorang Nabi, seorang Rasul yang dijamin masuk surga, yang sudah diampunkan dosa-dosanya, masih baca istighfar 100 kali. Dan hati saya yang lain tidak kurang 70 kali. Nah, kita kata Imam Ghazali average 1000 lah, 1000. Masya Allah. Yang keenam, qiyamul lail. Qiyamul lail ada dalam Quran. Nabi juga qiyamul lail. Bahkan Nabi jika di atas dirinya qiyamul lail. Nabi macam qiyamul lail, witir dan duha bagi Nabi wajib lah itu. Bagi kita sunnah. Coba bayangkan, qiyamul lail ada dalam Al-Quran dan sunnah. Oke, yang ketujuh sedekah. Sedekah lagi. Ingat kan, masuk bulan Rajab Kamis yang lepas dulu, RM1 darab 10, darab 700, darab 70. Masya Allah. Rajab. Yang kedua itu yang lebih baik. RM RM1 darab 10, darab 700, darab 700. Itu bulan Syaban, yang the best of the best. Yang ketiga, RM RM1 darab 10, darab 700, darab 1000. Bulan Ramadan. Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan kita ini dianjurkan kalau boleh Rajab, Syaban, Ramadan jadikan terus berlomba.
Allah selalu mengajarkan kita faiza farulta fansab. Selesai satu masalah fansab tuh gerak, move on, gerak terus maju, jangan stagnan, jangan berhenti, maju terus. Masya Allah, begitu caranya, lakukan terus. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang yang berbuat baik dan meningkatkan kebaikan itu. Jadi seringgit dari kita, 10 daripada Allah. Mana dasarnya? Rujuk surah Al-An'am 160. 700 dari Al-Baqarah 261. Tak percaya kafir serta merta. 70 Rajab, 700 Sya'ban, 1000 Ramadan, hadis Rasulullah SAW dan kitab Duratun Nasihin. Yang ini kita lakukan aja. Yang ke-8 zikrullah, terutama la ilaha illallah, perbanyak la ilaha illallah. Dan yang terakhir ke-9 baca Quran, kalau boleh khatam Quran Rajab, Sya'ban Rajab sekali, Sya'ban sekali, Ramadan sekali. Hadiahkan pada diri, keluarga dan semuanya. Alhamdulillah, paling tidak membaca surah Ikhlas 12 kali setiap hari di bulan Rajab. Oleh itu kita tutup dengan mari kita membaca sama-sama surah Ikhlas 12 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. 1 menit tuan sekalian. Jadi yang tuan-tuan tanggal 1 sampai 14 terlepas, cover lah. Sambil balik nanti usahakan setiap 1 hari 12. Jadi berapa hari tuan tertinggal, cover lah tuan-tuan. Karena surah Ikhlas dalam hadis, ini hadis sahih yang lain, kalau membaca surah Ikhlas 3 kali, nilainya sama khatam Quran 1 kali. Bayangkan. Itu yang kita ambil, yang penting kita lakukan. Basahkan bibir kita ini dengan 4 nih. Baca Quran, zikir, salawat, istighfar. Baca Quran, Masya Allah, zikir supaya cinta pada Allah, salawat cinta pada Rasul, istighfar cinta pada diri sendiri. Oke tuan, itu aja. Selamat mengamalkan di bulan Rajab, mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Itu aja, terima kasih. Ya, sebelum kita berdoa dan sekalian ya, ini pondok yang Tuhan bantu pada kami. Ini pondok kami pasal pertama, sistem macam Madinah tuan sekalian ya. Ini alhamdulillah, dan ini salah satu anak-anak tuan-tuan, murid tuan sekalian. Jadi Tuhan tidak rugi memberikan kami, dan mereka akan menjadi anak-anak Tuhan, selalu mendoakan pada kita. Oleh itu tuan-tuan yang malam lupa bawa duit, insya Allah bulan depan triple ya. Triple, jangan biarkan pokok itu apa tu kotak itu diam saja, isilah tuan-tuan untuk Tuhan jadikan saksi di hadapan Allah Ta'ala. Oke, sekian, jom kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, batatun, thayyibatan, warabun wafur, dan semoga Allah menarik balik virus corona ini sehingga kita normal, hidup normal seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halal, dan Allah menkhilna min khalas sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin wa ja'alna rusatan nasira bi rahmatin. Ya Allah ya Tuhan kami, walaupun kami bergelimang dengan dosa dan salah, kami tetap tamak rahmat-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami, bahkan akidah kami terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah, baik itu kami sengaja maupun kami tidak sengaja, kami sedari atau kami tidak sedari, kami hanya mampu mohon ampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat, mukminat seluruh dunia, baik yang masih hidup atau telah. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhan kami, kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami untuk selalu menyebut kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fi hadri rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillah. Qabalallahu minkum wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.